Salam dan bahagia. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul pemotongan dan pemungutan pajak. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Farda Samanta Adesia. Yang kedua, Francisca Theodosia Penian. Yang ketiga, Alberto Sampurinahe. Dan yang keempat, Fatih Riyadani. Secara sederhana, pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerimaan penghasilan. Sedangkan pemungutan pajak merupakan kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besar jumlah pembayarannya atas perolehan barang. Pegawai tetap dengan gaji mingguan. Dalam perhitungan PPh 2, pegawai tetap dengan periode pembayaran minggu atau mingguan, terdapat aturan dasar yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016, yaitu dalam 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Dalam perhitungan PPh 21, pegawai tetap dengan gaji mingguan ini sama atau mirip dengan perhitungan PPh 2 pasal 21, pegawai tetap dengan gaji bulanan. Pegawai tetap dengan gaji harian adalah pegawai yang diberikan imbalan dalam periode yang teratur, termasuk dalam pengertian ini yaitu Dewan-Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk periode tertentu dengan diberikan imbalan secara teratur. Pengertian uang rapel. Uang rapel adalah uang bagian dari gaji atau imbalan yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum dibayar. Tahapan perhitungan PPh pasal 21 atas uang rapel yang diterima oleh pegawai tetap apabila kepada pegawai tetap di samping dibayar gaji bulanan, juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut atau rapel, misalnya 5 bulan. Perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah yang pertama, menghitung kenaikan gaji sebulan, sama dengan jumlah uang rapel dibagi banyaknya bulan perolehan rapel, atau dalam hal ini 5 bulan. Yang kedua, hitungan 1, menghitung PPh pasal 21 sebulan atas gaji sebelum ditambah kenaikan gaji. Hitungan kedua, menghitung PPh pasal 21 sebulan atas gaji setelah ditambah kenaikan gaji. Yang keempat, menghitung PPh pasal 21 atas kenaikan gaji sebulan, sama dengan hitungan 2 dikurangi hitungan 1. Yang kelima, menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel, sama dengan jumlah bulan, atau dalam hal ini 5 bulan, dikalikan hasil perhitungan angka 4. Next, ya Pak. Pegawai tetap menerima bonus. Selain mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya, pegawai tetap juga sering mendapatkan bonus. Bonus tersebut memiliki beberapa jenis, di antaranya 1. Bonus retensi. Bonus ini merupakan pembayaran insentif yang digunakan untuk mencegah karyawan meninggalkan perusahaan. 2. Bonus tahunan. Bonus ini merupakan sebuah pembayaran kompensasi variabel yang diberikan kepada karyawan jika kinerja tahunan perusahaan melebihi target keuangan yang ditentukan. Yang terkadang diberikan kepada karyawan pada akhir tahun ketika karyawan dan atau perusahaan berkinerja sangat baik. 4. Tantium, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan yang diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih yang melebihi target. Pegawai tetap menerima THR. THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya. THR merupakan penghasilan bersifat tidak teratur serta tidak disetahunkan
maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 tahun adalah dengan jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan kali 12 tambah jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. Contoh-contoh soal. Pegawai tetap dengan gaji mingguan. Guguk Trimanto berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Teguh Gemilang. Ia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 1.500.000 pada minggu pertama Agustus 2016. Guguk menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dalam bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Perhitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan 4 kali 1.500.000 sama dengan 6 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% kali 6 juta sama dengan 300.000. Penghasilan neto sebulan 5.700.000. Penghasilan neto setahun 12 kali 5.700.000 sama dengan 68 juta. PTKP untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun 14.400.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% kali 14.400.000 sama dengan 720. PPh pasal 21 sebulan 720 bagi 12 sama dengan 60.000. PPh pasal 21 atas gaji bagi upah minggu pertama 60.000 bagi 4 sama dengan 15.000. Contoh soal pegawai tetap gaji harian. Imam Rihardi tercatat sebagai pegawai tetap di PT Rejo Indonesia. Ia memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 200.000. Imam belum menikah. PT Rejo Indusa masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70%, dan gaji dan Imam membayar iuran pensiun 15.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 adalah penghasilan sebulan, yaitu 26 dikali 200.000 rupiah menjadi 5.200.000 rupiah, ditambah premi jaminan kecelakaan kerja, yaitu 1% dari 5.200.000, yaitu 52.000, kemudian ditambah premi jaminan kematian, yaitu 0,3% dari 5.200.000, yaitu 15.600. Hasilnya menjadi penghasilan bruto sebesar 5.267.600. Kemudian pengurangannya, yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dari 5.200.000, yaitu 263.380 rupiah. Yang kedua, iuran pensiun sebesar 15.000 rupiah. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua, yaitu sebesar 2% dari 5.200.000 rupiah menjadi 104.000 rupiah. Totalnya 382.380 rupiah. Penghasilan neto sebulan yaitu 4.885.220 rupiah. Penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali 4.885.220 rupiah menjadi 58.622.640 rupiah. PTKP yaitu untuk WP sendiri 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 4.622.640 rupiah.
dibulatkan menjadi Rp4.622.000. PPh pasal 21 setahunnya yaitu 5% dari Rp4.622.000 yaitu Rp231.100. PPh pasal 21 sebulannya yaitu Rp231.000 dibagi 12 yaitu Rp19.258. PPh pasal 21 seharinya yaitu Rp19.258 dibagi 26 menjadi Rp740. Contoh soal pegawai tetap menerima uang rapel. Tommy Hakim, seorang karyawan yang sudah menikah tetapi belum mempunyai anak, mendapatkan gaji sebulan sebesar Rp6 juta dan iuran pensiun yang dibayarnya sebesar Rp100.000. Pada Juni 2016, ia menerima kenaikan gaji pokok sebesar Rp7 juta sebulan dan berlaku surat sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surat tersebut, Tommy Hakim menerima rapel sebesar Rp5 juta, yaitu kekurangan gaji untuk masa Januari sampai Mei 2016. Penghitungan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji. Gaji pokok sebulan Rp6 juta, ditambah biaya jabatan sebesar 5% dari 6 juta, yaitu Rp300.000, dan iuran pensiun Rp100.000, yaitu Rp400.000, menjadi penghitungan neto sebulan sebesar Rp5.600.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp5.600.000 menjadi Rp67.200.000. PTKP setahun, yaitu untuk WP sendiri, sebesar Rp54 juta ditambah WP menikah, yaitu Rp4.500.000 menjadi Rp58 juta. Penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp8.700.000. PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dari Rp8.700.000 menjadi Rp435.000. PPh pasal 21 sebulan, yaitu Rp435.000 dibagi 12 menjadi Rp36.250. Penghitungan PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji. Gaji pokok sebulan Rp7 juta, dikurangi biaya jabatan 5% dari Rp7 juta, yaitu Rp350.000, dan iuran pensiun Rp100.000, menjadi penghasilan neto sebulan sebesar Rp6.550.000. Penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali Rp6.550.000, menjadi Rp78.600.000. PTKP setahun untuk WP sendiri yaitu Rp54 juta ditambah untuk PTKP tambahan WP menikah sebesar Rp4.500.000 menjadi Rp58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu Rp20.100.000. PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dari Rp20.100.000 menjadi Rp1.005.000. PPh pasal 21 sebulan yaitu Rp1.005.000 dibagi 12 menjadi Rp83.750. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 5% dari Rp83.750 menjadi Rp418.750. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 yaitu 5% dari Rp36.250 menjadi Rp181.250. PPh pasal 21 untuk uang rapel yaitu Rp237.500. Contoh soal pegawai tetap menerima bonus. Joko Kurnain tidak kawin bekerja di PT Kolbu Jaya dengan gaji sebesar Rp5 juta sebulan. Pada Juli 2016, Joko menerima bonus sebesar Rp10 juta setiap bulannya. Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000.
Penghitungan PPh pasal 21 atas uang bonus. 1. PPh pasal 21 atas gaji dan bonus atau penghasilan setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta rupiah, yaitu 60 juta rupiah. Bonus sebesar 10 juta rupiah. Penghasilan bruto setahun, yaitu 70 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dari 70 juta, yaitu 3.500.000, dan iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000, yaitu 720.000, menjadi 4.220.000. Penghasilan neto setahun yaitu 65.780.000. PTKP untuk WP sendiri yaitu 54 juta. Penghasilan kena pajak yaitu 11.780.000 rupiah. PPh pasal 21 atas gaji dan bonus 5% dari 11.780.000 yaitu 589.000 rupiah. PPh pasal 21 atas gaji setahun atau tanpa bonus. Gaji setahun 12 dikali 5 juta sama dengan 60 juta rupiah. Pengurangan biaya jabatan 5% dari 60 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000 sama dengan 720.000. Menjadi 3.720.000. Penghasilan neto setahun yaitu 56.280.000 rupiah. PTKP untuk WP sendiri 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajak yaitu menjadi 2.280.000 rupiah. PPh pasal 21 atas gaji yaitu 5% dari 2.280 yaitu 114.000 rupiah. PPh pasal 21 atas bonus. PPh pasal 21 atas bonus adalah Rp589.000 dikurangi Rp114.000 yaitu Rp475.000 per tahun. Contoh soal pegawai tetap menerima THR. Prameswari atau tidak kawin dan tanpa tanggungan bekerja di PT Prabu Kedotan dengan gaji sebesar 10 juta rupiah sebulan. Prameswari membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji. Dalam tahun berjalan, dia juga menerima tunjangan hari raya atau THR sebesar 8 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 21 atas gaji dan THR atau penghasilan setahun. PPh pasal 21 atas gaji dan THR, yaitu gaji setahun yaitu 128 juta rupiah. Dan 5% dari 128 yaitu 6 juta rupiah. Maksimal diperbolehkan. Iuran pensiun 2% dari 128 juta, yaitu Rp2.560.000, menjadi Rp8.560.000. Penghasilan neto setahun yaitu Rp19.440.000. PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar Rp54 juta. Penghasilan kena pajak sebesar Rp65.440.000. PPh pasal 21 atas gaji dan THR 5% dari Rp50 juta yaitu Rp2.500.000. 15% dari Rp15.440.000 yaitu Rp2.316.000. Jumlahnya menjadi Rp4.816.000. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih, salam dan bahagia.